Inilah guys wajah pasar kota Bojonegoro saat ini pasca relokasi pasar sore dan pasar dini hari ke pasar wisata Bojonegoro. Sebenarnya sih sangat mengganggu sekali pemandangan seperti ini, kelihatan tidak terurus, berantakan dan kotor, apalagi untuk kota sekelas Bojonegoro, yang notabene untuk pendapatan daerahnya sudah wow. Keadaan seperti ini sudah berlangsung sekitar lebih dari 3 bulan. Tepatnya dari bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2023. Sementara menurut informasi yang berkembang di lapangan saat ini yang kita gali dari beberapa narasumber, memang ada permasalahan secara administratif antara pihak Pemkab Bojonegoro sebagai pemilik lahan dengan para pedagang pemilik lapak dan ruko yang tergabung dalam paguyuban pedagang pasar kota Bojonegoro dengan status bangunan hak guna pakai. Upaya-upaya negosiasi untuk mencari solusi sampai detik ini pun juga sudah dilakukan, namun belum juga ada penyelesaian, karena masing-masing pihak mengklaim punya dasar hukum dan kekuatan hukum, sehingga bagaimana nasib pasar kota Bojonegoro ke depan dan sampai kapan terus berada dalam keadaan yang serba belum jelas. Kita ikutin terus perkembangannya di channel ini, dan jangan lupa untuk tekan like, subscribe, share dan tekan juga tombol lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terupdate dari kami. Baiklah guys, sekarang kita masuk pada segmen analisa. Boleh dong, saya sebagai warga Bojonegoro untuk menyampaikan pendapat atau analisa pribadi dari berbagai sudut pandang, tentunya dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan. Yang pertama, magnet geliat ekonomi di pasar kota Bojonegoro masih sangat kuat. Ini dibuktikan dengan masih banyaknya animo penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi perdagangan pada pagi hari sampai siang hari. Secara logika kalau geliat roda ekonomi masih bagus mestinya lebih baik mempertahankan, bahkan lebih bagus lagi harusnya semakin ditingkatkan. Nah, ini berarti bahwa keberadaan pasar kota Bojonegoro perlu mendapatkan prioritas untuk tetap diperhatikan. Di sisi lain karena juga menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal tersebut juga bersumber pada nilai tentang keadilan yang terdapat pada sila kelima dari Pancasila. Yang kedua, kalau melihat wajah kota Bojonegoro, dengan wajah pasar yang sebenarnya sudah tidak layak lagi secara fisik, maka diperlukan revitalisasi atau renovasi secara cepat dan tepat, bukan relokasi. Kalau relokasi pasar sore dan pasar dini hari ke pasar wisata menurut saya sudah tepat, karena yang tadinya spot sepi sekarang sudah jadi ramai dan menunjukkan prospek ke depan yang bagus, sedangkan pasar kota Bojonegoro lebih cocok untuk pasar pagi dan siang hari. Yang ketiga, masalah ekonomi adalah masalah urusan perut. Sangatlah disayangkan jika secara profil kotanya bagus dan indah tapi secara ekonomi rakyatnya masih mengalami kesulitan. Nah, ini juga sebagai input atau bahan pertimbangan. Faktanya kalau kegiatan ekonomi yang sudah berjalan dan sudah terbentuk berubah format, efek atau dampaknya adalah pada masyarakat bawah atau rakyat kecil yang paling merasakan. Jadi sebagai kesimpulan sebaiknya spot ekonomi yang berjalan tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan dan selanjutnya di sisi lain menumbuhkan spot-spot ekonomi yang baru di kawasan-kawasan yang memang masih sepi, sehingga semakin membuka lapangan kerja dan peluang usaha supaya ekonomi tumbuh dan terus meningkat. Demikian dulu ya guys, segmen analisa dan evaluasi dari saya sebagai warga Bojonegoro. Jangan lupa tinggalkan komen dan sumbangsi saran dan solusinya di kolom komentar, serta koreksinya demi kepentingan bersama untuk membangun kota kita tercinta ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat and see you in the next time and the next video.